Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaan konseli teman-teman sekalian untuk menghadiri kegiatan yang saya lakukan pada kesempatan hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Yang pertama, sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mengenai bimbingan konseling kelompok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Benih Hidayah, beralamat Desa Sandahan, RT 3 RW 6 Dewa Sukoharjo. Kemudian bisa dilanjut untuk perkenalan, kan kita belum tahu nih nama masing-masing. Adakah yang mau mengawali untuk perkenalan atau coba sendiri? Saja. Ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Perkenalkan, nama saya Lufika Rismawati, asal dari Boyolali. Alamat Bandung Wiji Adat Boyolali. Oh, baik, Mbak Lufika. Ya, Dipanggilnya Mbak Lufika. Oke. Lanjut, Perkenalkan, Mbak. nama saya Karin Mandra juga, asal dari Mojokerto. Asal dari Mojokerto. Berarti dekat. Oke. Karena Karin. Baik, sebelumnya untuk menjaga kefokusan kita untuk melakukan kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, Mbak tolong perhatikan saya. Saya tolong jawab pertanyaan yang saya ajukan. Jawaban singkat. Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Ulangi. Tepuk konsentrasi. Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Sudah makan? Kuda makan? Rumput. Nah. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan tanya, teman-teman di sini adakah yang sudah tahu tentang bimbingan kelompok? Belum. Baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk awal sebagai pengertian, pemahaman untuk teman-teman apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan 2 atau lebih dari 2 orang dalam suasana kelompok yang diketuai atau dipimpin oleh konselor, guru, atau tenaga pendidik yang isinya adalah memberikan informasi, pemahaman kepada konseli agar konseli lebih memahami tentang sesuatu hal yang ingin diketahui atau ditanyakan, dan berisikan interaksi antara satu sama lain. Bisa dipahami ya? Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para konseli, teman-teman sekalian, mengenai apa itu motivasi belajar, apa itu rasa malas. Rasa malas dan motivasi belajar berhubungan satu sama lain. Kita malas artinya kita membutuhkan dorongan untuk melakukan suatu kegiatan yang tadinya ditunda dan tidak mau dilakukan, kemudian akan kita lakukan nantinya. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelumnya saya akan mengulang apa yang sudah saya katakan sebelumnya tentang apa itu bimbingan kelompok.
Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok kecil 2 atau 10 orang konseli agar mereka atau konseli tersebut untuk sekarang adalah teman-teman mampu melakukan pencegahan masalah atau usaha preventif, pemeliharaan kepada nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, kali ini saya sebagai konselor akan membahas tentang rasa malas yang seringkali kita alami. Apa itu rasa malas? Sebelumnya, saya akan tanya kepada teman-teman. Pernahkah teman-teman merasa bosan? Pernahkah teman-teman merasa sendiri padahal di tempat yang sangat ramai? Nah, tidak tahu apa yang ingin dilakukan padahal tugas berjejer Pak kereta yang panjang. Pernah? Gabut ya? Merasa bosan atau merasa tidak bisa melakukan tugas atau kegiatan yang seharusnya saat itu bisa dilakukan, itu bisa menimbulkan rasa malas. Kemudian rasa malas yang berlebihan bisa menimbulkan sakit atau patologis yang berakibat atau merujuk pada penyakit gangguan kesehatan mental. Kemudian untuk rasa malas, pengertian dari rasa malas, apa itu rasa malas? Rasa malas didefinisikan ke dalam beberapa pengertian, termasuk yang dikemukakan oleh umum dan yang dikemukakan oleh ahli psikologis atau ahli ilmu bahasa. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sudah siap ya? Sudah siap. Saya akan menjelaskan tentang rasa malas. Rasa malas yang sering dialami oleh kita semua. Rasa malas normal terjadi pada setiap orang, baik anak kecil, remaja, dewasa, lansia, atau orang tua. Biasanya rasa malas timbul dari rasa bosan. Tadi sudah dipancing ya, rasa bosan itu bagaimana? Pernah merasa bosan? Kemudian rasa kesendirian. Padahal di tempat yang ramai itu kita merasa sendiri, tidak mau melakukan apapun, nah itu termasuk rasa bosan dan berujung pada rasa malas. Kemudian tentang kegiatan yang konstan, misal pagi hari bangun, mandi, sekolah, pulang, mandi, makan malam, tidur, kemudian bangun lagi, melakukan kegiatan konstan yang berulang dan merasa bosan karena tidak ada hal yang menarik untuk dilakukan. Kemudian untuk mendeskripsikan apa itu malas, tidak ada hal yang menarik atau bahkan kegiatan tersebut malah mengakibatkan pada ketidaktertarikan untuk melakukan aktivitas. Misal, jika suatu aktivitas tersebut terlalu banyak atau langkahnya terlalu ribet dilakukan, itu kita bisa timbul rasa malas. Rasa malas yang berkelanjutan, berlarut-larut atau terlalu mendalam bisa menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, disiplin diri, atau yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian, kesengajaan kita terlambat menghadiri suatu undangan atau suatu kegiatan juga bisa diawali dengan rasa bosan dan rasa malas. Kemudian disertai rasa enggan, aku mau ribet, panas, macet, mending di rumah saja. Kemudian rasa malas juga menimbulkan perasaan mager. Nah, biasanya mager ya, mager guja, ya sejak masih kuliah. Nah, bagaimana mengenali perasaan malas dan sebab-sebab yang membuatnya akan saya jelaskan. Apa itu malas? Umumnya malas diartikan sebagai kegiatan yang sengaja tidak melakukan
suatu aktivitas tertentu, padahal seharusnya saat itu juga bisa melakukan aktivitas tersebut. Atau bisa juga dengan kurangnya dorongan motivasi dan alasan untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam psikologi, rasa malas dapat dikategorikan ke dalam behavioral apati atau perilaku yang apatis. Sebab timbulnya rasa malas, saya akan jelaskan. Rasa malas yang dirasakan setiap orang berbeda-beda. Misal, oh aku malas, tetapi apa sebabnya? Oh karena tadi malam tidurnya terlambat karena begadang, jadi kan bangun siang, malas untuk beraktivitas dan sebagainya. Atau misal malas karena tidak mood, kurang adanya mood, kesenangan pada hari itu. Baik, menurut self-determination theory atau teori determinasi diri, dijelaskan bahwa salah satu alasan seseorang malas melakukan sesuatu dikarenakan kurangnya motivasi intrinsik kalian, motivasi yang berasal dari diri sendiri, motivasi yang bisa mendorong untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian dorongan tersebut mempengaruhi tindakan atau kegiatan sehari-hari. Sebabnya menurut Jody Clark, psikologi klinis kebangsaan Amerika Serikat, sebab seorang merasa malas adalah penyusunan rencana yang terlalu besar. Misal, target yang terlalu tinggi. Kita lulus kuliah 3,5 tahun IPK kurang. Nah, tapi di tengah jalan ada beberapa hal yang menyebabkan kita menyerah, tidak mau meraih atau lelah meraih IP semester yang tinggi untuk umur. Jadi kita langsung fokus pada tahap awal dan memikirkan hasil tanpa peduli bagaimana proses dan langkah setiap hari kita jalani untuk memperoleh IPK dan IPK umur tersebut. Kemudian yang kedua, terlalu berharap kepada rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun kita mengharapkan selalu berjalan mulus. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kehidupan berjalan dinamis, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Mungkin nanti kita masih hidup atau mungkin tidak. Ya semoga diberi umur yang panjang, amin. Kemudian mengenai berharap tadi, dalam Islam sendiri sudah dijelaskan adanya dua takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian yang nomor 3 adalah terlalu mendengarkan kritik. Misal kita mau membuka suatu usaha ternak lele misalnya, ternak lele. Kita sudah menggali untuk membuat tambak, tapi tetangga datang, mengapa kali? Oh iso, kepala bangkrut, itu yang dan kita sudah bersemangat, tetapi dipatahkan oleh oh iya ya, aku susah-susah dari tanah buat tangga milik benih, nanti pembibitannya tidak bisa, pemanenan lele, hama, penyakit dan sebagainya. Nah itu mengakibatkan kita menjadi malas. Nah, wes kasih tahu, tidak jadi. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonstruksikan perasaan malas dan
bagaimana cara kita mengatasi rasa malas tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama adalah refreshing. Kita harus ke tempat yang pemandangan bagus, kita harus berwisata, cukup dilakukan dengan melakukan hobi atau istirahat sejenak. Kemudian dengan kita menyadari apa itu tanggung jawab, komitmen awal, bagaimana kita harus menjalannya. Kemudian dengan memberi motivasi kepada diri sendiri, misal memasang wallpaper, tuliskan hari ini aku bisa. Nah, itu sudah menjadi motivasi intensif. Kemudian menyusun jadwal harian, tulis apa yang ingin aku lakukan untuk hari ini dan apa yang ingin aku lakukan untuk besok. Memasang target yang lebih tinggi. Kita tahu target itu memiliki dua tujuan, bisa mematahkan semangat, bisa menimbulkan semangat. Memasang target yang lebih tinggi dari target sebelumnya membuat kita merasa tertarik dan lebih bersemangat lagi untuk menuntaskan tujuan yang telah kita berikan setelahnya. Bisa kita bermain game, kita menyelesaikan satu stage, kita mendapat peringkat tinggi, kemudian akan ada stage selanjutnya sampai di stage boss, kemudian kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan penghargaan atas usaha kita tersebut. Kemudian kita bisa juga mengasih reward untuk atau penghargaan kepada hal-hal kecil yang sudah kita lakukan. Misal kita mengerjakan tugas, setelah selesai satu lembar pengerjaan, kita istirahat sejenak, di-save, disimpan, kemudian kita mereward diri kita sendiri dengan istirahat 15 atau 10 menit untuk sekedar ngopi, melihat pemandangan, untuk merefresh mata karena mata terlalu fokus menatap teknologi atau dan sebagainya. Untuk mengatasi rasa malas itu, saya akan tanya kepada teman-teman, bagaimana cara mengatasi rasa malas menurut teman-teman sendiri. Mau ditunda atau cara mengatasi rasa malas? Kita belajar kemudian Mbak. Kalau saya sih biasanya bikin rencana, tapi tidak ditulis tuh di tempat dan ya nggak males. Baik, terima kasih. Berikut saya tampilkan video motivasi dari tokoh idola saya, Maudy Ayunda. Buat teman-teman, jangan salah, aku bukan orang yang tidak bisa merasa malas. Tapi aku menggunakan rasa malas itu jadi indikasi bahwa ini bukan sesuatu yang aku suka dan aku gemari. Kita tuh harus melihat rasa-rasa negatif itu sebagai sinyal sebenarnya bahwa this is not what I'm supposed to do, this is not what I'm supposed to be with, you know, gitu. Hati kita tuh kadang-kadang tahu. Jadi pada saat kalian malas, berarti motivasinya aja belum ada, dan itu yang harus dicari. Apa sih bidang, apa sih pekerjaan, apa sih tempat, situasi, orang yang memang bisa memberikan semangat itu. Karena menurut aku malah itu bukan sebuah karakter itu, tapi itu sebenarnya lebih kayak sinyal bahwa kita belum menemukan apa yang benar-benar memberikan kita energi. Buat teman-teman, jangan salah, aku bukan. Baik, apa yang didapat dari teman-teman tentang video singkat tersebut? 3 kata atau 1 kata? Intinya saya nggak boleh malas. Kita tidak boleh malas dan kalau suka, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Baik, terima kasih. Kita menuju pengakhir kegiatan, tapi kita ada game sebentar. Pada teman-teman boleh lihat saya. Nah, sekarang tunjuk ke depan, tangannya tunjuk ke depan. Kita putar
pelan-pelan, kemudian lebih cepat, pelan-pelan, lebih cepat lagi, terus pelan-pelan, lebih cepat lagi. Sekarang tunjuk jari. Jari. Oh, tak kira tunjuk jari. Oke, ulangi. Dengan tangan ke depan. Untuk teman-teman boleh yang menonton, ajukan tangan ke depan, kita putar pelan-pelan, lebih cepat, pelan-pelan, lebih cepat lagi, pelan-pelan, lebih cepat lagi, tunjuk dahi. Nah ini kan dahi. Oke, lagi. Kita ulangi, tunjuk depan lagi, diputar kecil, pelan, lebih cepat, pelan, arahnya dibalik. Kalau ke kanan jadi ke kiri, kalau ke kiri ke kanan. Pelan, lebih cepat, pelan, lebih cepat lagi, kemudian tunjuk pipi. Oke, makasih. Baik, saya simpulkan, rasa malas adalah perasaan negatif atau emosi negatif yang timbul dari diri sendiri yang mengakibatkan kita tidak melakukan sesuatu kegiatan yang seharusnya bisa kita lakukan kegiatan tersebut pada saat itu juga. Kemudian sumber atau sebab-sebab rasa malas bisa dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Cara mengatasi rasa malas bisa memunculkan motivasi intrinsik dari diri sendiri atau motivasi dari lingkungan. Misal dari diri sendiri kita berjanji ingin melakukan komitmen atau tanggung jawab, mencapai target yang lebih tinggi, dan sebagainya. Dari lingkungan bisa kita melihat suasana yang berbeda, refreshing. Kita hari itu fokus ke laptop, kemudian beralih ke kebun atau melihat tanaman, melihat langit dan sebagainya. Kita bisa juga melakukan hobi, menonton film atau drakor mungkin ya, dan mendengarkan lagu atau sebagainya. Baik, terima kasih. Bisa saya cukupkan ya? Oke. Terima kasih kepada Mbak Vivita Risma, kemudian Mbak Risma, Mbak Karina atas kesediaan dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok bersama saya. Terima kasih, semoga bisa menjadi manfaat ke depannya. Sebelum saya tutup, mari berdoa untuk mengakhiri dengan mengucap hamdalah dan dilanjut berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup karena durasi yang sudah diberikan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir, dan kita sampai di penghujung. Kemudian berhubung kita selesaikan ini, ucapkan terima kasih. Saya akan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.